Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ketiga saja. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pertama kali ke Surabaya, saya bingung dengan penjual makanan. Hal ini terjadi ketika saya membeli makanan. Penjualnya berkata, "Ikannya apa, Pak?" Kemudian ia menawarkan, "Ada tahu, tempe, bergedel, ayam, daging, bandeng, dan lili." Kemudian saya menjawab, "Saya tidak mau ikan, saya mau ayam saja." Kemudian penjualnya pergi sambil mengerutkan dahinya. Selang beberapa lama kemudian, saya memahami bahwa yang dimaksud ikan oleh penjual tersebut adalah lauk, dan yang saya pahami bahwa ikan adalah hewan yang hidup di air seperti lele atau bandeng. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa apa yang dimaksud oleh penjual berbeda dengan apa yang saya mengerti. Penjual menjelaskan lauk secara simbolis yang diwakili ikan, dan saya memahami ikan secara harafiah adalah hewan air. Hal ini pun juga terjadi pada zaman Yesus. Ada seorang Farisi yang cukup berpengaruh bernama Nikodemus. Ia mendatangi Yesus pada malam hari dan mengakui bahwa segala apa yang dilakukan Yesus dalam pelayanan berasal dari Allah. Yesus berkata, "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Namun Nikodemus memahami perkataan Yesus secara harafiah, sehingga berkata, "Tidak mungkin seorang yang sudah tua masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan lagi." Sebenarnya yang dimaksud Yesus adalah seseorang tidak dapat melihat dan memahami kerajaan Allah sebelum hati dan pikirannya lahir baru. Demikian dengan kehidupan orang percaya pada saat ini. Tidak sedikit orang yang tidak memahami maksud perkataan Tuhan melalui firman-Nya seperti Nikodemus. Untuk dapat memahami perkataan Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dimiliki, yaitu pertama, kerelaan hati untuk mau mendengar. Artinya, seseorang mau dengan sungguh-sungguh memberikan hatinya untuk menerima firman yang ia terima dengan baik, dengan tidak mengeraskan hatinya dan menolak. Sebaliknya, bersedia menerima dengan tulus firman yang ia dengar. Kedua, belajar memahami maksud perkataan Tuhan. Artinya, seseorang mau merenungkan apa yang telah ia dengar, bahkan membaca firman Tuhan secara berulang-ulang untuk mendapatkan pesan yang Tuhan inginkan, bukan berdasarkan pikiran sendiri. Salah satu caranya membaca firman Tuhan minimal 1 perikop. Ketiga, ketundukan hati untuk mau bertobat. Artinya, seseorang mau menerima firman tersebut dengan ketundukan hati. Ia mau ditegur, mau dinasihati, dimotivasi, dan imannya mau dibangun. Dan langkah awal yang harus dilakukan adalah mau bertobat, mengakui kesalahan, dan rela diperbaharui kehidupannya sesuai firman Tuhan. Maka dari itu, jika seseorang tidak mau melakukan 3 hal ini, mustahil ia mengerti maksud Tuhan dalam hidupnya, dan mustahil orang tersebut dapat melihat kerajaan Allah yang telah disampaikan oleh Alkitab. Maka dari itu, marilah kita mencari dan mau mengerti apa yang Tuhan maksud melalui firman-Nya, sehingga iman kita bertumbuh dan boleh melihat kerajaan Allah.
Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang kami sulit memahami firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Ajarkan dan berikan kami hati yang rela untuk dibentuk dan diubah sesuai maksud Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat melihat kebenaran kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.